既然分配好了，那就动手吧，就对付这位半圣傀儡吧。魂族的先祖就交给我们吧。可以。Woyo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Balto Truk The Heaven episode 166 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Baru saja berhasil tiba di altar utama wilayah kuno, Xiaoyan mendapatkan informasi kalau mereka harus melewati pasukan binatang buas barulah bisa tiba di tempat pohon kuno Bodhisattva. Bahkan seorang pemuda bernama Hunyu langsung menawarkan seluruh orang untuk membentuk aliansi. Meskipun aliansi yang terbentuk sempat berjalan lancar mampu melewati pasukan binatang buas, namun sayangnya hal itu tidak berjalan lama. Pasalnya anggota klan Hun justru memanfaatkan waktu dalam kekacauan untuk melarikan diri, serta menjadikan anggota lain sebagai pengalihan, sehingga mengakibatkan banyak nyawa melayang dalam pertempuran tersebut. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berhasil menghabisi gelombang pertama pasukan binatang buas, Xiaoyan lantas membagikan pil pemulihan kepada seluruh orang di tempat ini. Mereka harus segera memulihkan Doki untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan. Menyadari kalau klan Hun dan klan Ponik Iblis Surgawi menghilang begitu saja di tengah-tengah pertempuran, Xiaoyan menduga kalau kedua kelompok tersebut pastilah telah menemukan lokasi pohon kuno Bodhisattva dan tiba-tiba... kemunculan gelombang kedua pasukan binatang buas yang lebih besar dari sebelumnya jelas menimbulkan kepanikan luar biasa hebat, membuat banyak praktisi tingkat rendah melarikan diri dan tewas mengenaskan dalam serangan tersebut. Sementara Xiaoyan yang menyadari hal ini pastilah jebakan Hunyu lantas segera meminta seluruh anggotanya untuk segera menjauh dari tempat ini. Tepat ketika mereka terkepung dari segala arah, Xiaoyan lantas membawa anggota ke sebuah lubang kecil, kemudian menggunakan pelindung spiritual sekte bunga untuk mengisolasi lokasi mereka dari para binatang buas yang terus mengamuk tanpa henti. Di sisi lain, kelompok Hunyu dan Zhu Yifeng ternyata memanfaatkan pegunungan dan membuka celah untuk menuju lokasi pohon kuno Bodhisattva, sehingga hal itu bisa menghindari pasukan binatang buas. Bahkan rencana licik yang disusun Hunyu menjadikan anggota lain sebagai pengalihan dipuji oleh Zhu Yifeng. Namun dia juga meminta Hunyu untuk menepati janji kerjasama mereka membagi hasil dengan rata. Meskipun perkataan Zhu Yifeng sedikit menyinggung, tapi Hunyu tetaplah berpura-pura akan menepati semua janjinya. Terlebih lagi mereka bisa sampai ke tempat ini juga berkat bantuan anggota klan Ponik Iblis Surgawi. Kembali lagi ke tempat Xiaoyan, dikarenakan anggota sekte bunga mulai kewalahan menahan barrier penghalang, seluruh anggota lantas turun tangan untuk membantu. Bahkan Gu King yang meminta anggotanya untuk memprioritaskan pertahanan. Di saat Gu King yang masih ngedumel kesel sama Hunyu dan Zhu Yifeng menjadikan mereka sebagai tumbal menarik gerombolan binatang buas, serta ingin menghabisi keduanya setelah masalah ini selesai, Sun Er juga beranggapan mereka tidak mungkin bisa terus bertahan dalam kondisi seperti ini. Xiaoyan menegaskan, dikarenakan klan Hun berani menjadikan mereka sebagai umpan, maka klan Hun pastilah sudah menemukan jalan menuju pohon kuno.
Oleh sebab itu, asalkan mereka bisa menemukan jejak Clan Hun, mereka juga pasti bisa tiba di lokasi pohon kuno Bodhisattva. Di saat keadaan semakin memburuk dan doki mereka terus dipaksa terkuras untuk menahan barrier penghalang, Xiaoyan menyadari kalau pasukan binatang buas di darat sangat brutal dan sulit untuk dilawan. Oleh sebab itu, dia ingin memanfaatkan tebing-tebing di tempat ini sebagai jalur melarikan diri. Asalkan mereka bekerja sama membuka jalan melalui jalur udara, mungkin masih ada kesempatan. Serta meminta kelompok Clan Gu menggunakan segel kaisar untuk membuka jalan. Kerjasama luar biasa Edun dari seluruh anggota membuahkan hasil maksimal. Mereka secara perlahan mampu melewati banyak pasukan binatang buas dari udara. Bahkan ketika melihat anggota klan Ponik Iblis Surgawi ada di tempat ini, serta melihat jejak Clan Hun dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan sangat yakin mereka sudah ada di jalur yang benar dan meminta seluruh anggota terus mengikutinya. Baru saja Xiaoyan merasa senang menemukan jalur yang sejajar dengan pohon kuno yang juga dilalui oleh Clan Hun, rombongan kembali dikejutkan dengan kemunculan pasukan binatang buas. Meskipun King Xiaoyan mampu memblokirnya, namun binatang buas tidaklah ada habisnya. Bahkan kejadian barusan juga mampu dirasakan oleh kelompok Clan Hun. Menyadari Xiaoyan benar-benar menemukan lokasi mereka dan membawa pasukan binatang buas ke tempat ini, Hun Yu lantas meminta seluruh orang bergegas untuk terus membuka jalan. Melihat Hun Yu mampu menutup kembali jalur yang sebelumnya mereka lewati, Ju Yifeng sempat memujinya. Tapi Hun Yu tidaklah memperdulikannya dan segera meminta semua orang meninggalkan tempat ini. Sementara itu, rombongan Xiaoyan pada akhirnya tiba di goa yang sebelumnya ditutup oleh Hun Yu dan membuat mereka terjebak dalam kepungan monster. Namun untungnya, ketika kondisi benar-benar diambang kepanikan dan Yun Yun sudah tidak sanggup menggunakan kekuatan dokinya, benih bodhisattva milik Xiaoyan tiba-tiba saja bereaksi dan mengusir kelompok binatang buas. Di tempat lain, setelah melewati kabut asap sangat tebal selama beberapa waktu, kelompok Clan Hun dan Clan Ponik Iblis Surgawi akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat indah yang merupakan wilayah kuno yang sebenarnya. Mereka juga melihat sebuah pohon tua, di mana pohon tersebut tidak lain adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Meskipun mereka sempat merasa senang berhasil menemukan tujuan, namun sayangnya, pohon kuno tiba-tiba berfluktuasi dan memunculkan 3 boneka elit Banseng. Bahkan salah satu di antara mereka adalah leluhur Clan Hun. Kejadian barusan lantas mengingatkan Hun Yu dengan sejarah Clan Hun, di mana saat itu leluhurnya di ranah Banseng memang sempat mencari pohon Bodhisattva, namun tidak ada kabar dan menghilang begitu saja bersama pohon kuno, sehingga dia beranggapan leluhurnya telah dijadikan boneka oleh pohon kuno Bodhisattva. Secara bersamaan dengan hal itu, rombongan Xiaoyan pada akhirnya juga tiba di tempat ini. 前面是3尊半圣傀儡， 萧炎这小子还真是命大。 Meskipun keadaan sempat sangatlah tegang, tapi ketika Xiaoyan melihat adanya 3 elit Banseng di dekat pohon kuno Bodhisattva, dia pada akhirnya sedikit menekan egonya, serta bertanya, kenapa Clan Hun dan Clan Ponik Iblis Surgawi tidak menuju pohon kuno? Hun Yu beralasan, dikarenakan mereka sama-sama menargetkan pohon Bodhisattva, dia memanglah sengaja menunggu semua orang untuk berkumpul.
Di saat Xiaoyan beranggapan Hunyu pastilah tidak berani karena adanya 3 boneka Banseng, Hunyu justru menyombongkan diri kalau salah satu Banseng adalah leluhurnya, sehingga dengan perlindungan leluhurnya, klan Hun pastilah bisa mendapatkan harta di tempat ini tanpa melakukan pertarungan. Sayangnya, ucapan barusan langsung dibantah oleh Xiaoyan. Dia beranggapan leluhurnya bukanlah ingin menyambut klan Hun, tapi ingin melindungi pohon kuno. Bahkan King Lin juga samar-samar bisa merasakan adanya aura kebencian keluar dari dalam pohon kuno, seperti halnya perasaan negatif seorang manusia. Fakta barusan jelas membuat Xiaoyan menyadari satu hal, kalau mereka tidak bisa gegabah mendekati pohon kuno Bodhisattva. Pasalnya 3 elit Banseng saja bisa dirubah menjadi boneka, dan bisa saja membuat mereka diserang habis-habisan oleh ketiga boneka Banseng. Dengan adanya fakta tersebut, Xiaoyan lantas menawarkan untuk bekerja sama melawan 1 Banseng setiap kelompoknya. Menyadari dia tidak mengetahui kondisi apa yang dialami leluhurnya, Hunyu pada akhirnya mau menerima tawaran Xiaoyan, sehingga memiliki kesempatan untuk bisa melakukannya. Bahkan Hunyu meminta untuk melawan langsung leluhur klan Hun. 既然分配好了，那就动手吧。就对付这位半圣傀儡吧。魂族的先祖就交给我们吧。可以。 Widih, akhirnya rombongan King Xiaoyan dan semua orang nyampe di pohon kuno Bodhisattva ya guys ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari versi novelnya ya guys ya. Kalau di versi novel itu kurang lebih ada 5 boneka elit Banseng, dan salah satunya adalah leluhur klan Hun. Namun di versi dongguannya justru cuman ada 3 elit Banseng ya guys ya. Ya, walaupun ada beberapa adegan yang dirubah ataupun alur ceritanya berbeda, tapi yang jelas inti dari alur ceritanya tetap sama ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih kelanjutan alur ceritanya, bisa langsung cek daftar spoiler BTTH ya guys ya. Dan Mimin salah ngasih judul alias ngasih spoiler di episode 166 kebanyakan. Jadi kalian bisa nonton episode spoiler 166 untuk tahu episode 167 nantinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.